Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Daring Bahasa Indonesia kelas 7. Pertemuan pada pagi hari ini, yaitu pertemuan ketiga setelah kita melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS semester genap. Anak-anak, pada pagi hari ini yaitu kita akan membahas atau mempelajari menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Sebelum kita memulai pelajaran daring kita kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Anak-anak, minggu yang lalu yaitu kita mempelajari menyimpulkan isi dari surat dinas dan surat pribadi, dimana kalau kita menyimpulkan kita harus tahu dulu isi surat pribadi maupun isi surat dinas, baru kita simpulkan atau kita cari inti dari isi tersebut dari kalimat simpulan. Pada pagi hari ini kita nanti akan membahas mengenai struktur yang ada di dalam surat dinas maupun surat pribadi, dan yang kedua kebahasaan atau bahasa yang digunakan baik di dalam surat pribadi maupun surat dinas. Saya lanjutkan, menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Apa itu struktur dan bahasa apa yang digunakan baik di dalam surat pribadi maupun surat dinas? Anak-anak, tentunya kita harus paham terlebih dahulu unsur apa saja yang ada di dalam surat pribadi dan unsur apa saja yang ada dalam surat dinas. Secara garis besar, di dalam surat pribadi ada 7 atau 8 unsur, sedangkan di dalam surat dinas ada 11 unsur yang harus kamu ketahui. 7 atau 8 unsur di dalam surat pribadi itu apa? 1. Tanggal dan alamat dan tanggal surat. Kemudian salam pembuka, kalimat pembuka atau paragraf, isi surat, penutup surat, salam akhir, kemudian tanda tangan dan nama pengirim. Ini yang ada di dalam surat pribadi. Sedangkan yang ada di dalam surat dinas, ini kalau dinas itu ada kepala surat, ada nomor dan tanggal, kemudian ada jumlah lampiran, ada berisi inti atau tujuan surat atau perihal itu, kemudian alamat yang dituju, kemudian salam pembuka, kemudian paragraf surat atau paragraf ya di sini ya. Paragraf pembuka yang ini ya, paragraf pembuka, kemudian ada inti atau paragraf isi, ada paragraf penutup, kemudian salam penutup, dan tanda tangan maupun nama terang. Sekarang kita bahas satu persatu yang ada di dalam struktur surat pribadi. Ini ada contoh, ya, surat pribadi Malang 29 November tahun 2015. Malang dan tanggal 29 November tahun 2015 itu di dalam strukturnya masuk dalam kategori alamat dan tanggal surat. Salam kangen
Ini adalah salam pembuka. Apa kabar Aim? Kalimat pembuka paragraf. Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Ini namanya inti surat atau isinya surat itu. Sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu adalah penutup surat. Kemudian sahabatmu adalah salam akhir, tertanda dan jati adalah tanda tangan dan nama pengirim. Nah, bentuk ini bisa kita masukkan dalam bentuk pelajur atau tabel, bagian atau unsur yang ada di dalam struktur surat pribadi. Nomor surat pribadi, kemudian bagian surat. 1. Malang 29 November 2015, masuk apa? Alamat dan tanggal surat. Salam kangen, salam pembuka. Apa kabar Aim? Kalimat pembuka paragraf. Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda dan seterusnya, masuk di dalam isi surat. Sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu adalah penutup surat. Sahabatmu, salam akhir, tertanda atau tanda tangan, jati adalah nama pengirim. Jadi unsur yang ada di dalam surat pribadi itu, nah, kalau dinomorkan di sini ada 8. Kalau tanda tangannya dan nama terangnya, nama pengirim ini kita bisa. Selanjutnya, ini ada contoh bagian atau struktur dari surat dinas. Ya. Panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat. Nah, bagian atas di sini ini namanya kepala atau kop surat. Ya. Di mana kop atau kepala surat itu adalah nama lembaga dan alamat dari lembaga tersebut. Kemudian nomor ya masuk di dalam nomor surat 9 Mei 2015 masuk di dalam tanggal surat. Jadi di sini karena satu garis saja satu nomor dan alamat, nomor dan tanggal surat. Lam atau lampiran satu berkas. Kenapa tidak ditulis angka 1? Nah, penulisan lampiran itu harus menggunakan huruf atau kata. Jadi 1, 2, 3 ditulis SATUDUA ya. Ini ya, kamu yang betul. Perihal atau hal permohonan izin yang terhormat Kepala Kuarcap Jakarta Pusat, ini adalah alamat yang dituju. Dengan hormat adalah salam pembuka. Dalam upaya adalah paragraf pembuka. Kegiatan utama Persami adalah isi dari surat pribadi, surat dinas ini. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini kami ucapkan adalah paragraf penutup. Mengetahui kepala sekolah adalah salam penutup juga dengan panitianya ini. Kenapa kepala sekolah ini kita masukkan? Nah, kalau kita melaksanakan suatu kegiatan di lembaga pendidikan atau lembaga apa saja, maka yang bertanggung jawab harus kita ikut sertakan supaya surat itu kuat. Nah, jadi hormat kami ketua panitia juga salam penutup, mengetahui kepala sekolah juga salam penutup. Kemudian tanda tangan baik dari kepala sekolah maupun ketua panitia yang bawahnya adalah nama terang. Sofia Nazila adalah panitia, Dr. Andes Waras adalah kepala sekolah. Bagian ini bisa dibuat tabel. Bagian atau struktur dan contoh surat dinas.
1. Panitia Persami Keputusan Biologi SMP Budi Luhur Jakarta Pusat adalah kepala surat, diisi dengan nama lembaga. Nomor dan tanggal adalah bagian dari struktur selanjutnya dalam surat dinas. Lampiran atau lam, ya, di mana jumlah lampirannya 1 berkas, 2 berkas, 3 berkas, dan seterusnya. Nah, mohon maaf, yang dimaksud dengan lampiran di sini saya jelaskan ya. Lampiran itu surat yang kamu kirim atau dikirim lembaga itu ada lampiran tersendiri. Jadi kalau suratnya itu hanya 1, ya tidak ada lampirannya. 1 berkas berarti di situ ditambahi dengan 1 lembar, ya, 1 lembar dari surat yang kita kirim. Jadi surat yang kita kirim dalam surat dinas tidak masuk di dalam lampiran apabila ada tambahannya. Contoh, mungkin di situ kamu tambahin dengan skema kegiatannya atau jadwal kegiatan, itu namanya lampirannya. Kemudian perihal ini adalah tujuan surat permohonan izin, ya, berisi inti atau tujuan surat. Yang terhormat Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta, alamat yang kita kirim. Dengan hormat, salam pembuka. Dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai dan bantu kegiatan pelestarian lingkungan, Klub Sains Biologi OSIS SMP Mutiara 1 bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu di kawasan pantai Marunda pada tanggal 4-5 Juni tahun 2015. Itu adalah paragraf penutup. Selanjutnya yaitu struktur atau bagian dari surat dinas yang nomor 8. Kegiatan utama Persami di dalam isi surat ini, ya, pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas dan tentunya adalah inti atau isi dari surat dinas tersebut. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Adalah paragraf penutup. Mengetahui kepala sekolah, hormat kami ketua panitia adalah salam penutup. Tanda tangan baik dari kepala sekolah Bapak Dr. Andes Waras maupun Ibu Sofia Nazila selaku ketua panitia adalah tanda tangan dan nama terang. Sekarang yang saya lanjutkan pada bahasan yang lain, yaitu kalau yang pertama tadi struktur, sekarang bahasa. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi berisi kata emosi, emotif, dan kata ekspresi. Kata emotif itu ungkapan perasaan kita, ekspresif itu tidak lain adalah wujud dari ekspresi atau katakanlah semacam tingkah laku kita atau sikap kita pada waktu menghadapi suatu masalah. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat, menggunakan sapaan seperti orang bercakap, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengiriman dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Saya jelaskan yang nomor 1 ini, ekspresif, emotif. Di sini misalkan ini menggunakan ciri-cirinya kata kiasan, nah. Misalkan bantuan, ya. Bantuan itu adalah uluran tangan. Oleh-oleh itu adalah buah tangan. Itu adalah kata-kata emotif. Nah, saya pergi dari Surabaya kemarin membawa buah tangan. Kemudian ekspresif itu hampir sama dengan kata seru. Nah, ya. Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan. Hai, bagaimana kabarmu? Kemudian di situ ada kata-kata mungkin yang lain. Astagfirullah, Masya Allah. Itu penggunaan kata-kata di dalam surat pribadi.
bahasa pribadi, surat pribadi tidak formal, tetapi santun. Apa artinya tidak formal? Bahasa yang digunakan tidak menggunakan bahasa resmi. Nah, mungkin ada pengaruh dialek daerah, kata tidak menjadi enggak, ya di situ. Atau mungkin kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada dalam bahasa gaul boleh kamu gunakan, karena bahasanya tidak resmi. Bahasa daerah Pak, ya dicampur ada juga tidak ada masalah. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Kalau kita mengirim surat pada orang yang lebih tua, ya berbeda tentunya apabila kita mengirim surat pada teman sebaya. Menggunakan sapaan, misalkan menyapa dengan sebutan apa di situ, bapak, paman, ibu, bibi, guys, kan gitu kan, bro, itu bentuk kata sapaan. Menggunakan kata ganti orang pertama, misalkan saya itu untuk orang pertama, dan kamu atau mu untuk orang kedua atau yang menerima. Selanjutnya yang kedua, ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. Di sini tentunya menggunakan bahasa yang bersifat formal atau baku atau resmi sesuai dengan bahasa Indonesia yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini. Nah, tentunya pilihan kata sapaan bersifat formal juga, Bapak, Ibu, Saudara. Kita tidak bisa menggunakan kata guys, bro, ya. Kemudian bahasa ragamnya tentunya bahasa resmi atau bahasa baku. Ini ya saya jelaskan ya, di dalam kalimat emotif ya tadi ya, bisa emosi, bisa emotif, dan kalimat ekspresif atau ekspresif. Di situ contohnya, mari kita ulurkan tangan kita untuk menolong sesama. Ini bentuk kalimat yang ada kata-kata emotifnya, ulurkan tangan. Itu adalah bantuan atau pertolongan. Aku telah membelikan buah tangan untukmu. Buah tangan di sini adalah oleh-oleh. Aku harap jalinan persahabatan kita akan terus berlanjut sampai kita tua nanti. Itu artinya selama-lamanya. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Artinya kamu harus punya cita-cita yang tinggi. Dan jangan mudah putus asa. Janganlah kamu gampang menyerah. Mari kita mulai hari esok dengan secercah harapan. Paling tidak itu adalah ada harapan meskipun itu kecil atau sedikit. Nah, sekarang kalimat ekspresif di awal tadi saya sudah ngomong itu bentuk-bentuk dari kata seru, maka di sini bentuknya kalimat seru. Oh Tuhan, betapa malangnya nasibku ini. Kata oh Tuhan, ini adalah bentuk dari mungkin satu pengharapan kamu terhadap Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah akhirnya aku bisa menyelesaikan skripsiku. Ini bentuk kalimat yang ada kata serunya, ucapan syukur. Betapa aku merindukanmu. Ini adalah satu ungkapan yang di dalamnya ada satu rasa yang sangat dipendam, yaitu rindu. Hai, apa kabar? Lama sekali kita tidak saling bertukar kabar. Hai, di sini adalah menyapa. Syukurlah kamu sudah sembuh dari sakitmu. Ini ucapan syukur seperti alhamdulillah. Menelaah kesalahan dalam penulisan surat. Nah, ini umumnya yang saya kupas adalah surat dinas, karena di dalam surat dinas itu harus ada
aturan-aturan yang kita ikuti. Kalau tidak salah, kalau pribadi mungkin agak longgar. Jalan B Sempor nomor 28 Malang MLNG 65151 PIL 034177 dan seterusnya. Kenapa ini salah? Ya, alamat tidak boleh disingkat. Nah, B ini tidak boleh. Ya. MLNG ini juga nggak boleh. Singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jalan diperbolehkan untuk kepala surat, misal MT Haryono. Jadi misalkan nama-nama pahlawan, ya, misalkan MT Haryono, berarti itu kan singkatan kan. Kemudian IR Soekarno, boleh. Perbaikannya, Jalan Bendungan Sempor Malang 651 telepon atau tel titik 034177 6345 atau 725511. Penanggalan surat 4 Juni 15 4 tanda penghubung 6 tanda penghubung 2015. Nah, penulisan ini juga salah, ya. Penggunaan tanda titik pada akhir penanggalan, pemakaian singkatan, penggunaan angka untuk bulan dan penggunaan nama kota tidak diperkenankan. Jadi di sini 4 Juni 2015. 4 Juni, yang ini 46 ini juga harusnya tulisannya 4 Juni 2015. Hal surat ini kamu disuruh milih. Nah, ya. Ini ada disuruh pilihannya, ini diambilkan dari 1. Hal titik 2 permohonan penceramah. 2. Hal titik 2 permohonan penceramah. Ya. 3. Hal titik 2 permohonan penceramah pakai huruf kapital. 4. Hal permohonan penceramah. Yang 1 pakai huruf kapital permohonan, yang penceramah pakai huruf kecil. Nah, pada alasannya di sini kata hal tidak perlu menggunakan titik dan huruf kapital tidak digunakan pada setiap kata, tetapi hanya pada awal kalimat. Nah, mungkin di sini katakanlah hal titik, ya, perihal itu. Yang betul adalah hal titik 2 permohonan P-nya besar, penceramah P-nya kecil. Jadi yang benar ini, ya, yang nomor 4. Yang ini salah karena besar pakai kapital. Alamat tujuan YTH titik Bapak Dr. Tono, Jalan B Sempor 1 Malang. 2. YTH Bapak Direktur Jenderal Pajak Jalan Bintaro Utama Sektor 5 Bintaro Jaya Tangerang Selatan. Nah, tulisan ini salah. Alasannya sapaan Bapak, Ibu, atau saudara di depan nama jabatan dan gelar tidak diperlukan. Sapaan hanya dipergunakan untuk mengiringi nama orang yang tidak diawali dengan gelar. Nah, di sini kan ada gelarnya kan. Yang terhormat Bapak Dr. Tono. Kamu boleh menggunakan kata Bapak asal dokternya dihilangkan. Yang terhormat Bapak Tono. Sedangkan yang nomor 2,
Kalau sudah ada jabatan, nah, Direktur Jenderal Pajak Jalan, jangan ditambahi Bapak, karena sudah ada jabatannya di sini. Ya, jadi yang betul adalah yang terhormat Direktur Jenderal Pajak Jalan Bintaro Utama Sektor 5 Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Alasannya di sini, sapaan Bapak, Ibu, atau Saudara di depan nama jabatan dan gelar tidak diperlukan, Dokter. Ya. Jadi kalau ada langsung yang terhormat Bapak Tono. Kalau diikutkan ya menjadi yang betul adalah yang terhormat Dokter Tono. Jadi kalau diikutkan bapaknya hilang, kalau dokternya dihilangkan Bapak Tono. Ya, sedangkan jabatan Direktur Jenderal Pajak, kalau ada jabatannya di sini tidak usah pakai Bapak. Sama dengan Kepala SMP Negeri 27. Kalau sudah ada Kepala SMP Negeri 27, tidak usah ditulis Bapak Kepala Sekolah. Isi surat kami segera memberitahu saudara jika ada perubahan jadwal. Ini juga salah, kesalahannya penggunaan tanda koma. Nah, isi surat kami segera memberitahu saudara koma jika ada perubahan jadwal. Nah, penggunaan kalimat yang ada kata penghubung tidak boleh didahului oleh tanda koma. Kecuali kalau saya tulis di balik, jika ada perubahan jadwal, koma, isi surat kami segera memberitahu saudara. Tapi kalau berada di tengah-tengah tidak usah pakai tanda koma, jadi dihilangkan. Ya, kami segera memberitahukan saudara tanpa koma kan ini, jika ada perubahan jadwal. Nah, kalau di awal, jika ada perubahan jadwal, koma, isi surat kami segera memberitahu saudara, titik, itu boleh ya. Penutup surat, Direktur Jenderal dalam kurung Sasmita tutup kurung nomor 2 atas nama Direktur Jenderal Dian Putri. Dua ini sama ya, ini dihapus saja. Nah ini ya. Yang nomor 2 atas nama Direktur Jenderal Dian Putri. Dian Putrinya pakai huruf kapital. Nah, penulisan ini salah. Ya, yang ada di sini. Baik nomor 1 maupun 2 ini pembetulannya. Direktur Jenderal Sasmita, tidak pakai tanda kurung. Kemudian Dian Putri, ini yang ditulis hanya huruf kapitalnya di awal, Dian sama putrinya D dan P. Nah, nggak usah pakai huruf kapital. Ini ada contoh kutipan ya. Mana yang benar, apakah yang biru atau merah? Nah, penulisan ini apabila kamu mau membaca surat, maka yang betul adalah yang bawah, yang nomor 2. Kenapa Kak yang nomor 1 salah? Penulisan hari, tanggal, waktu, tempat acara pakai huruf kapital. Ya, hari hanya besar jadi H, Sabtu tanggal 2 Agustus, waktu pukul 19.1, tempat desa, acara rapat persiapan seterusnya. Ini semuanya pakai huruf kapital. Itu ya caranya. Contoh lagi, yang terhormat atau YTH titik Kepala Desa Agenda Jalan Margasatwa 56 Sulawesi Barat. B. YTH titik Bapak Kepala Desa Agenda Jalan Margasatwa 56 Sulawesi Barat. C. YTH Bapak Kepala Desa Agenda JL titik Margasatwa 56 Sulawesi Barat.
D kepada YTH titik Bapak Kepala Desa agenda JLN titik Margasatwa Yutam Sulawesi Barat. Nah, B, C, D itu salah, yang betul adalah A. Kenapa? B ini salahnya karena JLN disingkat, tidak boleh. JL juga nggak boleh. Ini ada tulisannya kepada, ini juga nggak boleh. JLN juga nggak boleh yang D. Jadi yang betul adalah A. Penggunaan kata baku dan tidak baku. Nah, inilah ya. Di dalam surat pribadi ya boleh seperti ini. Enggak dibikin, beli, bilang, merubah, mempengaruhi, resiko, ini boleh aja. Tapi kalau kamu nulis surat dinas, penulisan enggak itu tidak baku, yang betul adalah tidak. Ya, pengaruh bahasa Jawa atau daerah ini. Dibikin itu juga enggak baku, yang baku adalah dibuat. Beli itu penggunaan kata dalam kalimat aktif, itu juga perintah, ini salah. Yang betul adalah membeli. Saya beli sepatu, tidak boleh. Saya membeli sepatu. Bilang itu juga nggak boleh, yang betul adalah berkata atau mengatakan. Merubah itu mengubah, mempengaruhi, memengaruhi, risiko. Ya, saya lanjutkan. Kenapa merubah itu kok tidak boleh? Kata dasarnya adalah ubah. Maka apabila ada kata yang didahului vokal u, ubah menjadi mengubah, tidak rubah. Ada huruf sengal ang. Umpan, mengumpan. Umbal, mengumbal. Apalagi? Ya, kamu cari ya. Kemudian mempengaruhi itu salah. Yang betul adalah memengaruhi apabila ada vokal P. Ini bentuk dasarnya kan bukan, ya bentuk dasarnya adalah pengaruh. Apabila ada vokal P akan dulu menjadi M. Pukul, memukul, bukan mempukul kan. Misalkan apalagi? Pakai, memakai, bukan mempakai kan. Resiko ini penulisan bahasa asing masuk dalam bahasa Indonesia. Ternyata yang betul, nah tulisannya bukan resiko tapi risiko. Dari kata ris. Nah, ini penulisan. Digunakan di dalam surat pribadi nak ya, dinas ya. Kalau pribadi ya ada masalah. Saya lanjutkan, yaitu lembar kerja siswa atau LKS. Ini nanti harus kamu kerjakan di buku tulismu, yaitu sebagai bukti kamu mengikuti materi saya dan seberapa jauh kamu menyerap materi ini, maka menggunakan alat ukur yang saya berikan di lembar kerja siswa ini. Ya, jangan lupa di buku tulismu kamu tulis namamu, nomor absen dan kelasmu atau kelas dan nomor absen di pojok kiri. Yang pertama, lengkapi surat pribadi dan bagian-bagian dari surat pribadi ini. Ya. Di situ surat pribadi apa? Ini loh, nah contohnya, nah ya kamu tulis seperti ini nanti. Tapi ya dalam bentuk surat yang berbeda. Tidak boleh sama dengan ini. Nah ini loh. Ini kan surat pribadi ya, dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang ada. Kamu mencari surat lain, kemudian kamu pecah-pecah bagian-bagiannya. Itu yang ada di nomor 1 ini. Nah ini ya. Jadi ini isi dari bentuk surat pribadi Malang tadi dan seterusnya, dan menulis bagiannya. Yang nomor 2, kamu menulis surat dinas dan disebutkan bagian-bagiannya, ya seperti ini nanti.
Ini kan panitia bersami kursen biologi SMP Budi Luhur Jakarta adalah kepala surat nomor dan 9 Mei adalah dan seterusnya. Begitu juga dengan ini ya, sampai pada tertanda Bapak Kepala Sekolah bernama Dr. Andes Waras dan Ibu Sofia Nazilia atau Kak Sofia Nazilia. Ini di nomor 2 juga kamu tulis seperti itu nanti. Jadi ditulis seperti yang ada di dalam surat resmi. Paham kan? Yang nomor 3, sampai telaah kesalahan dan alasannya dan perbaikannya. 4 Juni 2012, 4612 itu alasannya salah bagaimana? Kamu bisa putar kembali videonya, ada di situ, dan nanti kamu tulis kembali perbaikan seperti apa. Begitu juga dengan yang nomor 3 lanjutannya, ini masih lanjutannya penutup surat. Jadi yang ini dilanjutkan yang hijau ini ya, nomor 3. Direktur Jenderal Sasmita Dian Putri itu kenapa kok salah, kemudian perbaikannya. Di video tadi juga ada. Nomor 4, perbaiki penulisan berikut. Dengan hormat kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir. Nah ini kan ada tulisan yang salah ya. Bagaimana menulis hari, tanggal, waktu, tempat, dan ini bukan. Nah, maaf, ini agenda ini ada di sini nak ya. Jadi saya gunting. Nah ini kamu tulis yang betul seperti apa. Kemudian ya sudah, ini berarti hanya ada nomor 4. Jadi nomor 1 sampai tulis seperti yang ada dalam ini ya, saya paham kan? Ini ya bentuknya surat pribadi. Sedangkan yang surat resmi nanti sampai tulis seperti ini. Itu di nomor 2 kan tadi. Ya, jadi nomor 1 seperti ini, nomor 2 seperti ini, nomor 3 sampai buka kembali video itu atau diputar kembali, di video itu tidak ada. Nah, sampai tinggal nyalin aja. Kenapa ini salah? Kenapa ini salah? Kenapa ini salah? Alasan salahnya seperti apa? Dan ada perbaikannya juga. Di video yang kamu dengarkan tadi itu ada PowerPoint seperti itu. Kamu tinggal nyalin aja. Sedangkan nomor 4 ini kamu betulkan kenapa ini kok salah. Yang betul bagaimana? Betulkannya dari penulisan. Nah, saya kira untuk materi daring pertemuan ketiga saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya Pak Made mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau Pak ngajarnya kok agak lemes ya, mohon maaf. Ini kan maklum bulan puasa, jadi ya agak lemes seperti itu. Tapi percayalah, Pak Made masih tetap semangat ya. Nah, ya.